kita akan menyapa teman-teman dalam program perdana kita hari ini, program podcast AKAB. Anta Kirana, Asa Boas. dari Keblinger. Jadi kebener. Oke. Bu, ini Yes. kan acara perdana kita nih hari Ya, ini. siap. Ya. Jadi kita mau di dalam program kita ini membahas apa nih? Kita membahas hal-hal yang praktis, tapi dari sudut pandang yang teologis. Ya, jadi praktis dan teologis. Yes. Jangan sampai teologisnya Keblinger. Betul. Atau terlalu praktis malah nggak teologis. Betul. Ya. Betul. Dan saya mewakili untuk yang praktis dan Yes. sekuler karena Siap. saya bekerja di bidang itu. Siap. Dan dirimu akan? Saya mewakili yang teologis. Oke. Ya. Jadi kita kalau seperti koin, Dua mata sisi dua yang mata sisi, tidak bisa dua sisi dipisahkan. uang, mata uang ya. Iya. Jadi kalau seperti koin kita dua sisi mata uang Betul. yang saling Yang melengkapi. saling melengkapi. Oke. Betul. Nah, topik hari ini kita mau bahas tentang topik imani saja. Wah. Nah, ini berarti kita di dalam program podcast ini selalu mulai dari yang Keblinger dulu nih. Ya. Yang Keblingernya itu seringkali orang Kristen berkata imani saja. Ya, ketika mereka susah, ketika nggak ada uang, ketika lagi ada masalah, kesulitan, lalu berkata, ada imani sajalah. Bahkan pendeta juga berkata, udah Pak, Bu, imani saja. Iya. Kadang-kadang kata imani saja ini menjadi sebuah mantra atau sebuah painkiller untuk memberikan rasa yang tenang, senang. Padahal sebenarnya imani saja ini bisa membahayakan nih kata-kata ini. Betul. Jadi gini Pak Anta, kalau kita suka pakai kata imani saja, tapi kita nggak punya fondasi iman yang benar, yang fundamental, yang sesuai dengan Alkitab, maka itu menjadi halusinasi. Halusinasi. Orang Kristen yang hidup halu gitu ya. Halu. Jadi dia merasa dia sudah beriman, padahal dia iman sendiri dia nggak ngerti. Iman nggak ngerti, Nggak ngerti, ngomong tapi beriman. ngomong imani saja. Itu dia. Repot. Banyak nggak ya orang-orang yang begitu ya? Sepertinya begitu Pak. Jadi gimana tuh supaya pemahaman mereka tidak keblinger dan bisa jadi kebenar tuh apa pemahaman yang perlu Nah, lu kasih biasanya tahu? secara sederhana kita mengerti dua konsep keimanan. Yang pertama iman keselamatan. Itu kita mengerti ya, secara sederhana kita percaya kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Dan itu hanya oleh anugerah, tanpa ada andil manusia. Oke. Efesus pasal 2, 8, 9. Oke. Tapi yang kedua, yang seringkali orang keblinger, ini adalah bicara iman keseharian, Pak. Oke, jadi saya ulang lagi, Yes. ada dua macam iman Yes. ya. Iman keselamatan, Betul. yaitu siapa yang percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya dia Tuhan Juru Iya. Selamat, percaya dalam hatinya, maka dia diselamatkan. Yes. Dia punya iman yang fundamental, Betul. fondasi. Betul. Baru setelah itu, orang yang mempunyai iman keselamatan itu Yes. membangun hidupnya, setiap area hidupnya di dalam iman lagi. Yes. Iman dalam pekerjaan, Iya. iman dalam tujuan hidup, iman masa depan, Iya. iman dalam segala hal lah Betul. area hidupnya. Betul. Makanya ada ayat berkata orang benar hidup oleh iman, Iman, dan persis. dari iman kepada iman. Persis. Oke. Persis. Ya, apa sih yang salah dengan kata-kata imani saja itu? Ya, karena tadi yang kita bahas dari awal bahwa imani saja tanpa punya pengertian yang benar tentang iman, maka jadi keblinger. Bisa bayangin Pak Anta kalau seorang, ibaratnya seorang sales gitu ya, marketing gitu. Pak Anta nih ngerti bener lah, karena Ya. di situ kan. Ya. Kalau orang sales, dia menawarkan suatu produk, produknya dia nggak tahu, produk knowledge gitu ya Pak Anta ya. Kalau dia nggak tahu, dia mau ngapain dengan itu? Ini bagus, ini keren, ini bagus, ini keren, Iya. tapi dia nggak pakai. Dia nggak pakai, Ya, betul. kayak orang jualan asuransi, tapi dia nggak punya asuransi. Itu Pak Anta. Jadi kan sesuatu yang halu gitu. Dia nggak tahu sebenarnya dia sedang bicarain apa. Iya, apalagi ketemu dengan orang-orang yang senang berkata, aku sih imani saja, itu. tapi berdoa nggak pernah, Betul. baca Alkitab nggak Iya. pernah, beribadah juga Iya. nggak pernah, Iya. tapi bisa ngomong imani saja. Iya. Dari mana imannya itu? Dari mana? Padahal Alkitab udah jelas bilang Roma 10:17. Aha. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Betul. Artinya basicnya, dasarnya ada Alkitab. Nggak pernah baca Alkitab kok ngomong beriman. Iya, berarti kita Keblinger. perlu punya fundamental iman, yaitu iman keselamatan, percaya Yesus. Betul. Nah, kemudian kita perlu membaca firman Tuhan, Yes. mendengarkan Alkitab, Iya. supaya muncul iman. Betul. Baru dari situ, iman itulah yang akan mempengaruhi perilaku kita. Persis. Oke. Jadi kita bergerak karena iman keselamatan yang kita miliki kepada iman keseharian kita, Panta. Iman keseharian. Yes. Oke. Jadi jangan pernah bergerak tanpa percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu mulai berkata imani saja padahal dia nggak ngerti konsep iman yang benar itu. Makanya di hari-hari ini juga banyak tuh orang-orang yang ketika di zaman COVID ya, Itu.
imani sajalah pasti nggak kena, imani sajalah Iya. pasti nggak apa-apa. Iya. Ya, ini sesuatu yang berbahaya ya. Persis. Padahal Yakobus juga berkata iman tanpa perbuatan itu Mati. Mati. Betul. Kita nggak mungkin bisa beriman tanpa berbuat. Oke. Kita bicara iman keseharian ya Pak Anta ya. Jangan ngomong lah mau diberkati Tuhan tanpa kerja. Alkitab udah berkata, orang yang malas nggak usah makan. Kan tegas tuh Pak Anta. Jangan Oke. bilang, apakah berarti orang yang malas itu nggak punya iman? Ya iyalah, kalau dia tahu dia selamat, lalu dia harus kerjakan imannya itu dalam keseharian, tentu dia mau bekerja. Betul. Jadi sebenarnya imani saja itu adalah iman-iman lipsing ya. Nah, yang diucapkan Persis. sambil lalu padahal nggak ada kekuatan Persis. apapun. Nah, saya jadi ingat kalau di Alkitab tidak pernah ditulis imani saja. Ya. Bahkan Yesus nggak pernah berkata imani saja. Yang Yesus katakan adalah jadilah sesuai dengan imannya. Iya, betul. Itu kan peristiwa ketika seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, Pak. Ya. Lalu dia setelah dia berobat, dia cari tabib, dia habiskan hartanya katanya untuk kesembuhannya, tapi dia nggak dapat. Berarti dia sudah berusaha. tuh. Sudah, jadi Sampai- ada proses itu. Sampai miskin, Iya. bahkan hartanya habis, Betul. keadaannya makin buruk. Keadaan makin buruk. Lalu ketika dia sudah lalui proses itu dan memang sudah tidak ada cara lain, dia ketemu sama yang namanya Kristus. Dia Ya. dengar tentang Yesus. Dan dari situlah iman itu timbul. Jadi yang benar adalah ketika kita ikuti prosesnya Pak Anta, kita sudah lakukan bagian kita. Tuhan juga nggak akan sembrono dengan hidup kita. Dia tahu kalau kita mampu. Oke. Jadi ketika kita masih mampu, dia akan biarkan. Ya. Pak Anta punya anak, kalau anaknya masih sanggup menanggung beban, ya untuk latihan Pak Anta. Oke. Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung tackle semua beban anak kita. Kalau kan dia jadi anak gampangan. Betul. Nah, iman wanita yang sakit pendarahan itu adalah iman yang berdasarkan hal yang benar. Sudah berproses. Sudah berproses. Makanya ayatnya dikatakan bahwa wanita itu telah mendengar kabar tentang Yesus. Persis. Ya, iman Iya. yang muncul dari pendengaran. Iya, betul. Lalu setelah dia mendengar firman Tuhan, mendengar kabar tentang Yesus, imannya muncul. Iya. Dan ketika imannya muncul, dia berkata, asalku jamah Yes. jubahnya, aku Persis. pasti sembuh. Persis. Beda ya? Persis. Beda dengan imani saja sama aku yakin Iya. dengan iman yang kumiliki, Iya. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Iya. Karena imani saja itu jadi tadi yang Pak Anta bilang semacam kayak mantra, tapi di balik mantra itu kemalasan sebenarnya. Kemalasan. Dan kadang-kadang Imani saja. kadang-kadang pendeta juga mengucapkan itu ketika jemaatnya datang mengungkapkan kesalahannya, kesulitannya, Iya, tantangan iya, hidupnya. iya. Dia berkata dengan mudah, udahlah, imani saja. Iya, Atau iya. jangan-jangan Dia nggak mau bantu. dia nggak mau bantu. Nggak mau repot ya, Iya. jadi bilang imani Nggak mau aja. repot, Gitu. imani saja gitu. Berarti turut mengkeblingerkan Iya dong. jemaat ya. Iya dong. Nah, makanya balik lagi Pak Anta, kalau kita percaya orang benar itu hidup oleh iman, maka prosesnya adalah kita benar dulu. Tidak ada orang benar yang hidup tanpa iman. Betul. Tapi tidak ada orang yang beriman tanpa hidup benar. Betul. Nah itu loh, kita harus ngerti itu konsep itu. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah. Itu artinya kita sudah selamat, percaya Yesus. Lalu hidup kita di dunia ini harus hidup dalam iman. Betul. Jangan sampai dibulak-balik, nanti keblinger. Betul. Jadi tidak semudah itu ya. Jadi Yes. tidak semudah bahwa kalau kita udah berkata imani saja bahwa semuanya kan berakhir dengan indah. Itu, Ya, Kak. persis. Dengan berkata imani saja bisa jadi itu sudah salah. Iya. Karena dia nggak mau nanggung apa-apa. Ya, gitu. jangan-jangan imannya itu adalah iman yang kosong. Betul. Iman yang hanya diucapkan saja. Betul. Tapi kalau orang itu sudah berproses, Betul. dia percaya Yesus, Betul. dia mengkonsumsi firman Tuhan, Betul. lalu dia muncul iman di situ, Iya. lalu dia berkata jadilah sesuai dengan yang kuimankan gitu Iya. kan. Ya masih oke lah. Iya. Ya. Makanya Yesus pernah singgung kan kepada murid-muridnya ketika muridnya sedang berlayar. Lalu Yesus tertidur katanya di buritan kapal itu. Oke, Kan? Lalu ombak datang dan sebagainya. Lalu Badai. murid-murid badai, lalu murid-murid berkata, Yesus kau nggak peduli kalau kami binasa. Yesus bangun dan dia hardik angin badai itu. Lalu dia berkata kan, di manakah imanmu? Di manakah percayamu? Jadi ketika orang punya iman tapi nggak punya fundamental iman, maka kesehariannya menjadi manja. Manja. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Nah, keluar imani saja itu loh. Iya, iya. Padahal Yesus sedang mau ngomong, kalau kamu sama aku, kalau kamu percaya bahwa kamu sudah selamat, maka hidupmu ini tenang, sekalipun ada badai. Iya. Jadi kita nggak jadi orang Kristen manja gitu, Pak Anta. Betul. Makanya kata-kata imani saja ini sebenarnya justru melemahkan iman yang sebenarnya, ya. Jadi kita perlu untuk sekarang
fokus kepada membangun iman yang sebenarnya. Betul. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah nih membahas ya Yes. tentang topik imani saja. Iya dong. Dan kita akan bertemu dengan topik yang selanjutnya. Yes. Jadi pesan Abo buat para pendengar apa nih berkaitan topik kita? Orang benar hidup oleh iman. Kau harus benar dulu. Caranya percaya Yesus, dibenarkan. Lalu engkau hidup dalam keseharianmu dengan iman percaya. Nah, dengarkan firman Tuhan. Yes. Firman Tuhan jadi iman. Amin. Iman itu yang mengubah perilaku kita. Betul. Ya? Persis. Oke. Baik, thank you untuk topik Sama-sama, yang Pak. perdana hari Yes. ini. Kita ketemu lagi di topik yang selanjutnya. Iya, oke. God Siap. bless you. God bless you.